Tuhan, Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Iya, bersama saya Davis Mozart ya. Terima kasih Anda sudah bisa melihat channel ini. Mari sebelumnya kita mau berdoa dulu terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami merenungkan janji firman-Mu Tuhan, janji kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya bilang amin. Amin. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Ya, saya berdoa saudara dalam keadaan baik-baik saja. Saya akan membagikan apa yang saya dapat, intuisi atau suara Roh Kudus dalam hati saya. Satu kali saudara, tepatnya tahun 99, saya mengenal kasih Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi hidup saya. Ya, waktu saya mengenal kasih Tuhan saudara, di umur saya di kala itu berumur sekitar 18 tahun, 17 ke 18 tahun saudara. Saya di SMA, saya duduk di kelas 2 SMA saudara. Dan saya baru menerima kasih Tuhan, rahmat Tuhan saudara. Nah, singkat cerita, satu kali tahun 99, tahun 2000, 2001 tepatnya. Di situ saya sudah menjadi pernah ikut menjadi penjaga rumah doa saudara. Nah, satu kali saya sedang berdoa, tiba-tiba di siang hari jam 2 atau jam 3, saya di ruang doa itu saya berdoa dan tiba-tiba saya mendengar satu suara. Suara ini bilang begini, ciptakan musik yang berkuasa. Hal itu saya pikir kata-kata itu lewat begitu saja. Terus mengulang lagi, ciptakan musik yang berkuasa. Terus saya bilang sama Tuhan hari itu, Tuhan, kalau memang ada ayatnya Tuhan, tunjukkan kepada saya. Saya mau Tuhan, Tuhan pakai menjadi alat-Mu Tuhan. Hari itu waktu saya bilang seperti itu, lalu di zaman itu saya baca firman Tuhan 5 pasal perjanjian baru, 5 pasal perjanjian lama. Itu yang saya baca rutin saudara. Sampai hari itu saya baca firman Tuhan, saya buka di 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Saya akan bukakan buat saudara. Nah, ternyata waktu saya lagi baca firman Tuhan, kok bisa sama ya apa yang sedang dialamin ya. Itu kurang lebih kalau 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 23. Nanti saudara bisa baca di rumah masing-masing. Ya, di sini dikatakan 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Wow. Kalau kita renungkan firman Tuhan ini keren sekali ya. Ini dibilang, jadi satu kali Nabi Samuel. Nah, kalau bicara Nabi Samuel adalah seorang nabi yang peka dan mendengarkan suara Tuhan. Dari sejak kecil ketika Elkana menyerahkan, sama istrinya menyerahkan anak ini di bait Allah di bawah Imam Eli, saudara. Lalu si Samuel kecil pernah mendengar suara Tuhan. Satu kali dia sedang tertidur, tiba-tiba didengar suara Samuel, Samuel, Samuel. Lalu dia bangun, diketok Imam Eli, tok 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 tok. Imam Eli manggil saya. Kata Imam Eli, saya tidak manggil kamu. Dia masuk lagi saudara ke ruangan itu dan dia mendengar Samuel, Samuel, Samuel. Dia keluar lagi, Imam Eli manggil saya. Lalu Imam Eli bilang, kalau suara itu memanggil lagi, bilang, iya ini aku Tuhan. Bilang seperti itu. Lalu dia masuk saudara ke kamar itu dan si kecil Samuel mendengar suara Tuhan dari sejak umur kecil ya saudara. Dari sejak dini, sejak kecil dia udah dengar suara Tuhan. Singkat cerita, perjalanan waktu saudara, di mana Imam Eli dipanggil Tuhan dan Samuel menjadi nabi. Akhirnya menjadi seorang nabi untuk bangsa Israel di zaman itu saudara. Lalu Samuel sampai yang melantik Raja Saul itu adalah Samuel juga saudara. Lalu sampai akhirnya Tuhan bilang sama Samuel, pergilah ke rumah Isai dan lantiklah seorang raja bagiku. Lalu Samuel tanya, di mana katanya, siapa. Tapi firman Tuhan bilang, pergi saja, nanti sampai sana baru saya bilang. Sampai dia datang di 1 Samuel 16 ayat 1, 2 itu Samuel menceritakan ketika dia datang ke rumah itu, dia bilang, rumah Pak Isai di mana? Lalu orang bilang, sebelah sana. Rumah Isai di mana? Sebelah sana rumah Pak Isai. Sampai ada orang lingkungan sana nanya, apakah kedatanganmu ini membawa selamat? Wow. Lalu Samuel bilang gini, ya aku akan adakan korban bakaran malam ini ya. Lalu dia ketemu rumah Isai, lalu dia bilang, malam ini akan ada korban bakaran. Lalu Isai dengan keluarganya semua mengumpulkan anak-anaknya saudara. Nah, waktu dikumpulkan, ini menarik sekali. Waktu kumpul yang pertama saudara, datanglah anaknya
Isai yang bernama Eliab. Coba sama-sama bilang Eliab, Eliab. Eliab datang saudara, gagah, tinggi, perkasa. Wah, keren sekali saudara. Lalu Samuel membawa tabung tanduk ya. Saya di sini ada tabung tanduk. Nah, ini dia. Kalau orang mengenal ini sangkakala saudara. Dan ini sangkakala ini ya buat ditiup. Tet, toet, toet ya, toet ya. Sangkakala ini dipakai di zaman dulu. Kalau satu kali tiupan di zaman Joshua zaman dulu, sekali tiupan ini sangkakala ini di mana semua umat ini sinyal. Jadi kalau tiup sekali toet, pertemuan para semua imam, semua umat. Tapi kalau dua kali tiup toet, toet, nah yang kumpul adalah para pengerjanya saja. Maksudnya pasukan khusus. Kalau sampai 3 kali ditiup toet, 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 berarti musuh sudah di pintu gerbang. Nah ini sangkakala namanya. Nah sangkakala ini di zaman Samuel ini diikat dari ujungnya, lalu ditaruh minyak saudara, ditaruh minyak di dalamnya. Nah waktu Samuel di rumah Isai, dia melihat anak yang pertama, siapa namanya Eliab. Waktu Eliab mau diurapin, terus firman ini yang datang 1 Samuel 16 ayat 7. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kalau saya boleh pinjam, saya pribadi misalnya saya pakai baju security, sapam misalnya. Lalu saya jalan di pertokoan, lalu orang akan lihat saya dan bilang, misi Pak Sapam. Nah dia akan bilang. Atau saya pakai baju jas atau pakai dasi, lalu saya datang ke satu restoran, lalu orang itu akan bilang, iya Pak, mau makan apa Pak? Ya, orang akan melihat. Lalu apalagi kalau saya pakai baju sobek-sobek, lalu rantai, lalu saya jalan di pertokoan, orang akan bilang, wih minggir ya, ada preman. Atau orang melihat menjauhkan diri karena mungkin terlihatnya agak urak-urakan gitu saudara. Nah manusia di ayat ini katakan manusia melihat rupa. Nah firman Tuhan katakan Tuhan melihat hati. Nah di sini saudara, seorang nabi dia merasa Tuhan yang suruh saya ke sini, Tuhan yang suruh saya datang untuk ke rumah Isai untuk mencari orang yang diurapi. Tapi Tuhan bilang bukan dia. Lalu datang lagi anak yang kedua saudara. Anak yang kedua adalah yang namanya Abinadab. Abinadab datang, dia mau urapi lagi. Tuhan bilang bukan dia. Datang lagi yang ketiga, Simea. Waktu datang Simea dia mau urapin lagi. Terus Tuhan bilang bukan dia. Datang anak yang keempat, Nathanael. Nathanael datang, dia mau urapin lagi saudara. Tuhan bilang bukan dia. Sampai dia sebagai nabi, nih ada, coba Isai mana anaknya lagi. Dia keluar lagi. Siapa? Radai datang, yang kelima. Datang lagi yang keenam, Ozem. Waktu dia mau urapi saudara, firman Tuhan bilang bukan dia. Sampai dia sebagai nabi bilang ini, kok udah semua nih anak-anaknya keluar semua nih, kok nggak ada nih. Sampai dia sebagai nabi, Tuhan nih bukan orang yang baru dengar suara Tuhan saudara. Dia itu peka sekali dengan suara Tuhan. Tapi hari itu Nabi Samuel sempat bilang sama Tuhan, Tuhan di mana Tuhan? Lalu dia tanya sama Pak Isai, Pak Isai, apakah ini anakmu? Terus Pak Isai bilang ada satu lagi, sedang mengembalakan domba. Saudara perhatikan ayatnya, ini tadi saya ambil dari 1 Tawarik 2 ayat 13 sampai 15, yaitu ketujuh anaknya Isai. Coba kita perhatikan di ayat ke-13 saudara. Saya akan bukakan buat saudara. Ayat 13 berkata, ya, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud. Perhatikan, yang ketujuh datang. Masih kemerah-merahan saudara, masih kemerah-merahan. Lalu dia lihat, Alkitab katakan Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Perhatikan saudara, garis bawahi, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Wow, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Saya percaya saudara, waktu dia urapi, minyak itu mulai turun. Sejak hari itu roh Tuhan ada pada Daud.
Ya, kalau kita pernah dengar lagu Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Saya percaya firman Tuhan ini bilang Daud dipenuhi Roh Tuhan. Mari untuk itu saudara, saya mendorong saudara biar kita dipenuhi dengan Roh Tuhan. Nah, firman Tuhan yang firman Tuhan yang tadi 1 Samuel 16 ayat 13 berkata di mana Daud dipenuhi Roh Tuhan. Nah, Daud harus menunggu 13 sampai 14 tahun akan datang saudara. Karena dia diurapi, urapan yang tadi turun itu bukan urapan biasa, tapi adalah urapan raja saudara. Urapan raja yang turun atas Daud. Dan dia harus menunggu sekitar 13 sampai 14 tahun akan datang. Nah, singkat cerita, di istana Saul saudara, ini 14 tahun kemudian saudara, di istana Saul itu merasa hatinya cemas, mungkin dia merasa sebagai pemimpin, dia merasa mau cari hiburan, yaitu pemain musik saudara. Dan hari itu dicari pemain musik, lalu semua pegawainya bilang, ada tuanku, anaknya Isai. Pertanyaan saya saudara, kalau ditanya di zaman ini saudara, kita di pemerintahan Pak Jokowi, ya mungkin Pak Jokowi minta, carilah pemain musik. Kira-kira saudara, yang dipanggil itu sekelas pengamen yang di pinggir jalan, misi Pak, atau sekelas saya sebut aja Erwin Gutawa dengan kapasitas 49 instrumen saudara, dengan biola 10 orang mungkin, violin, trompet 10 orang mungkin seperti itu, dengan 49 pemain musik saudara. Lalu orkestra dimainkan, bisa saja seperti itu. Saya percaya yang dicari itu yang seperti itu saudara, yang wah, yang keren saudara. Ya, dan di zaman Daud yang dipilih, kenapa Daud? Apakah pemain musik hanya Daud? Saya percaya pemain musik di zaman itu ada banyak, tapi kenapa Daud yang dipilih? Ini dia. Ayat 23, perhatikan ya saudara, yang terakhir ya. Yang terakhir saudara, dikatakan di firman Tuhan ayat yang terakhir 1 Samuel 16 ayat 23. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, yaitu roh jahat, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Saya mau bilang hari ini saudara, ketika Daud tarik kecapinya, instrumennya saudara, di situ ada kuasa Tuhan. Nah, kecapi ini bukan bicara alatnya. Saudara jangan pikir, oh iya gitarnya harganya 50 juta atau gitarnya harga 100 juta. No, bukan alat musiknya saudara. Tapi kecapi ini bicara tentang pujian, penyembahan. Puji Tuhan, saya berada di bawah Opa Niko ya. Opa Niko mengajarkan dari waktu saya kenal di bawah Opa Niko tentang pujian dan penyembahan, cawan dan kecapi. Hari ini saya bahas tentang kecapi. Nah, kecapi ini bicara bukan alatnya harganya berapa. No, kecapi ini bicara kita yang menjadi instrumennya Tuhan. Misalnya ya, misalnya nggak ada orang, saudara bisa nyanyi. Misal ada teman kita yang sedang sakit, saudara bisa nyanyi haleluya, 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 haleluya. Saya percaya rekan-rekan kita yang lagi lemah, yang sedang sakit akan disembuhkan Tuhan. Amin. Saya pernah satu kali, kesaksian saya yang terakhir saudara, saya pernah satu kali pergi ke satu tempat namanya Mediterania 2. Kalau saudara tahu Jakarta, ada di sebelah Central Park ya, depannya ada kolam renang, lalu ada seperti market begitu, lalu sebelahnya kita diberikan satu ruangan untuk kita memuji Tuhan. Ya, seperti komsel gitu. Waktu saya datang itu biasa sekitar 5 sampai 6 orang. Hari itu ada 7 orang, ada orang baru pertama datang. Nah, waktu mereka sedang menyembah, saya ingat itu jam 7:15. Waktu saya datang, tempatnya udah kalau bicara chaos ya udah berantakan saudara. Kenapa? Jadi orang ini waktu nyembah Tuhan dia bilang gini, saya keturunan Lucifer, dia bilang begitu. Lalu semua kita jadi panik. Lalu dia buka baju dia lah saudara. Ada seorang bapak, dia tarik, dia bilang gini, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Lalu ketua persekutuan doanya lari ke atas saudara, mengambil minyak urapan.
Lalu sambil dia ambilnya urapan, dalam nama Yesus, dia mundur lagi, dalam nama Yesus, dia mundur. Kenapa? Karena takut, saudara, takut. Lalu hari itu saya coba bilangin, Roh Kudus, apa yang harus lakukan? Roh Kudus bilang ini, worship. Roh Kudus bilang worship. Ada satu pujian yang sangat saya suka waktu itu, Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Saya mulai nyanyikan lagu itu, saudara. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Saudara tahu apa yang terjadi? Berapa menit kemudian orang itu mulai jatuh, saudara. Lalu dia bilang begini, stop. Dia nunjuk ke saya, dia bilang stop, jangan nyanyikan pujian itu, stop. Lalu semua yang di ruangan itu melihat saya dan mereka mulai nyanyi juga, saudara. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Nama Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Singkat cerita, orang itu dipulihkan Tuhan dan dilepaskan dari roh jahat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, alat kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, jadi saudara, ini kesaksian saya yang terakhir sudah. Dan firman Tuhan ini keren sekali, dibilang, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapinya dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Saya mau berdoa buat saudara, ya, dimanapun saudara berada hari-hari ini, saudara. Percaya janji Tuhan ada atas hidup kita. Percaya kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Mungkin kita gak bisa main musik, mungkin kita gak bisa nyanyi, mungkin suara saya fales, mungkin saya bagaimana mau nyanyi, saya gak bisa main gitar, atau saya gak bisa main keyboard. Saya mau bilang, Tuhan bisa pakai saudara. Apa yang saudara punya, apa yang saudara bisa lakukan sama Tuhan. Misalnya saudara nyanyi Haleluya 12 kali, apa yang saudara bisa buat bermazmur buat Tuhan. Mari hari-hari ini lakukan itu, saudara. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatanmu hari ini. Hamba percaya pengurapan Raja hari ini, urapan Daud Tuhan, turun atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Oh rabasikara rabarabarabaraba. Oh rabasikara nama. Haleluya. 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 Mari 1 menit, 2 menit ke depan ini, saudara, kalau saudara ingat ada teman atau saudara kita atau kerabat kita yang sedang mengalami sakit, saudara, atau mengalami persoalan hari-hari ini, saudara bawa nama-nama itu. Sampai saudara berdoa, saya akan menyanyikan pujian ini. Haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar semua yang kami sudah doakan Tuhan, biar semua yang kami sudah bawa di dalam doa, nama-Mu saja dipermuliakan. Terjadilah Tuhan, lewat pujian kami, lewat pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan setiap kami yang mendengarkan channel ini Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus. Dimanapun saudara berada, di jalan, di rumah, dimanapun saudara berada, dalam kota, luar kota, bahkan bangsa-bangsa, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau katakan janji firman-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita semua di hadapan Tuhan Yesus, saudara.
Firman Tuhan katakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dengan sukacita sampai perjumpaan kita bersama Tuhan Yesus dalam permai. Yang percaya diangkat Tuhan sama-sama ya. Kita katakan amin. Haleluya. God bless you.